Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti Handayani yang akan membawakan sesi Connecting Time kali ini yang akan membahas topik mengenai responding customer complaint through social media. Beberapa tahun belakangan ini, manfaat sosial media menjadi sangat berkembang. Banyak yang menjadikan sosial media menjadi salah satu hub untuk layanan keluhan pelanggan. Sehingga menjadi hal yang biasa bagi konsumen melakukan komplain secara terbuka melalui platform sosial media seperti Twitter, Google Review, dan lain sebagainya. Sosial media sendiri merupakan alat penting untuk tetap terhubung dengan konsumen. Namun, untuk menjadikannya sebagai tempat menerima dan menanggapi keluhan konsumen, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelolanya. Terutama bagaimana tim customer service bisa merespons segala keluhan secara terbuka melalui sosial media dengan tepat. Ketepatan dalam respon komplain yang masuk akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan baik. Pada sesi ini, kita akan berbincang lebih dalam lagi bagaimana seharusnya tim customer service bisa merespon komplain melalui platform sosial media dan apa saja sih tips dan triknya bersama dengan Ibu Reni Saraswati yang telah terhubung bersama kami. Halo Bu Reni, apa kabar? Sehat? Halo Mbak, kabar baik? Ya, syukurlah sehat-sehat. Baik Bu, sebelum kita mulai pertanyaan nih Bu, bisa Ibu ceritakan background pekerjaan Ibu dan juga aktivitas Ibu sehari-hari apa saja? Saya backgroundnya banyak di sales, pernah juga di business consulting, tapi sebagian besar dari pengalaman saya adalah di sales selama kurang lebih ya sekitar 12-13 tahun. Saat ini saya sedang sibuknya sih lebih ke karena pandemi ya, menjual juga selling tetap masih secara online dan juga ya di rumah mengurus keluarga begitu. Kita ketemu lagi ya Bu di sesi Connecting Time ini. Nah, terkait topik kali ini, boleh dijelaskan dulu Bu, kenapa sosial media ini penting sebagai layanan pelanggan atau customer service? Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya. Kita jelasin dulu ya tentang sosial media. Pastinya sosial media ini sangat memegang peranan penting buat kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam hal jualan gitu ya, tapi juga kehidupan sehari-hari kita banyak berkomunikasi dengan sosial media, baik kita saat dalam kondisi normal maupun sekarang era pandemi dengan new normal gitu. Yang pasti sosial media ini jadi lebih sering digunakan belakangan ini. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan platform dari sosial media ini untuk berhubungan dengan customer-customer. Dipakai untuk customer service juga. Seperti itu kurang lebih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan saat memutuskan menjadikan sosial media sebagai sarana menerima keluhan pelanggan? Yang pasti gini, kalau untuk soal prinsip, kita perlu tahu dulu yang pasti ada dua hal dari sosial media. Sosial media itu sifatnya sangat personal. Jadi kalau kita berhubungan dengan customer kita benar-benar bicara secara langsung tuh satu persatu gitu, one on one. Kita berhubungan langsung in touch ke personally, ke orangnya satu orang per orang. Tapi juga satu sisi sosial media ini adalah prinsipnya adalah sifatnya terbuka atau publik, jadi bisa diakses dan bisa dilihat, direview, dipantau oleh banyak orang. Jadi prinsip yang digunakan untuk berhubungan dengan sosial media yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sifatnya personal maupun bisa berlaku untuk banyak orang, publik. Jadi ada dua hal itu sih yang perlu kita perhatikan sekali dalam customer service dengan menggunakan sosial media. Dengan melayani keluhan atau komplain melalui sosial media nih Bu, apakah seorang customer service bisa memberikan solusi secara langsung atau hanya sebagai hub saja untuk kemudian dilanjutkan ke departemen terkait? Umumnya begini ya, kalau untuk customer service kita punya pakem apa aja yang bisa kita langsung handle sebagai seorang customer service. Ada hal mungkin yang keluhannya terlalu sulit untuk diatasi dan kita harus
mengajukan ke departemen terkait yang pasti. Saat kita mungkin keluhan yang normal yang bisa ditangani secara umum dengan customer service, kita bisa langsung ya menjawab. Tapi apabila memang itu adalah keluhan yang lebih spesifik dan perlu untuk kita diskusikan dengan departemen yang lain gitu, yang pasti kita harus menyampaikan dulu dan membicarakannya lagi ke si pembeli kita, tapi juga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena kita nggak bisa sebagai orang tengah saja dengan antara customer dengan departemen terkait, karena kita ini adalah seorang customer service itu wajah dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Pada saat kita berhubungan dengan pembeli kita, udah pasti kita dianggap sebagai si departemen yang terkait itu. Jadi perlu sekali untuk berkomunikasi dengan cepat dan tanggap dalam memberikan jawaban atas keluhan dari pembeli kita. Seperti itu kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Beberapa sosial media memiliki keterbatasan karakter huruf. Bagaimana bisa tetap disiasati untuk bisa menjadi media layanan pelanggan dengan baik? Dalam kita berkomunikasi ya sehari-hari, pastinya kita perlu mengetahui inti dari jawaban kita atau apa yang mau kita sampaikan. Itu perlu kita godok dulu sebelum kita menjawab. Jadi memang ada keterbatasan dalam karakter memang. Namun bisa kita akali dengan merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan gitu. Jadi ada tahapan dalam kita menjawab itu, nggak cuma langsung menjawab aja, tapi dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kita intinya pembukanya seperti apa, bagaimana kita menghargai keluhan dari si customer, lalu apa sih solusinya, kemudian baru kita akhiri dengan penutupnya. Jadi itu perlu ya dalam berbahasa, dalam berkomunikasi kita perlu menggunakan susunan perkataan yang tepat ya. Dari ada pembukaan, ada isinya, dan ada akhirnya. Dan isinya itu termasuk bagaimana masalahnya dan bagaimana kita memberikan solusinya. Saya rasa itu cukup menjawab ya. Maksudnya setidaknya biarpun kita terbatas dalam hal karakter, dalam mungkin intonasi suara kita tidak bisa tersampaikan, namun kita bisa menyampaikan dengan cara pemilihan kata-kata yang tepat, yang penuh empati terhadap customer kita. Oke, menarik nih Bu nih. Nah, menurut Ibu nih ada batasan tidak ya Bu? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang customer service saat menjawab keluhan pelanggan di sosial media? Yang pasti kalau boleh itu adalah kita punya gaya menyampaikan atau menjawab. Itu boleh, karena setiap organisasi sudah pasti punya DNA sendiri, punya ciri khas tersendiri. Itu kita bisa custom seperti yang kita inginkan, yang perusahaan ingin. Yang tidak boleh adalah pada saat kita menanggapi keluhan, ya pasti kalau sosial media itu sudah pasti tidak boleh mengandung sara ya, ras, agama, suku dan segalanya. Lalu yang kedua, kita tidak boleh menempatkan diri kita berlawanan dengan customer. Itu udah pasti. Customer mengeluh, kita harus penuh empati, itu yang pasti. Jadi tidak boleh menempatkan diri berseberangan dengan customer atau ngajak berantem, itu tidak boleh. Dan yang pasti tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekkan kompetitor. Apabila memang mungkin si customer kita mengeluh dan terus berusaha menjatuhkan kita gitu ya, di sosial media kan sering terjadi, oh perusahaan yang ini dengan ini dibandingkan gitu. Nah, tetap kita harus menjawab dengan cara yang lebih sopan dan tidak menjatuhkan kompetitor kita. Itu sih. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya saya izin break dulu ya Bu, saya mau iklan dulu tentang YouTube channel ini. Oke, silahkan. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster and Brick Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Terkadang saat keluhan disampaikan melalui tulisan, ada kemungkinan pelanggan kita tidak menangkap maksud dan solusi yang disampaikan oleh tim customer service nih Bu. Terkadang bisa menjadi fatal akibatnya. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa diantisipasi? Kalau hal seperti ini yang bisa dia salah paham gitu ya, kita harus hubungin lagi. Jadi tetap biarpun kita di sosial media, apabila memang memungkinkan kita in touch secara personal, maksudnya private gitu ya, mungkin ada nomor teleponnya atau apa, kita bisa hubungi secara langsung. Tapi yang pasti yang tadi yang saya bicarakan di awal, bahwa penggunaan bahasa harus tepat. Sebelum kita menyampaikan, kita harus duduk dan membaca jawaban kita sebagai pembeli. Jangan sampai
ada miskonsep gitu, kita salah paham apa sih yang dimaksud sama si orang ini gitu loh. Terkadang kita udah mengetik dan asik gitu, kita anggap orang itu mengerti gitu, memahami perkataan kita, ternyata bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang sifatnya lebih spesifik, personal. Misalnya kayak kita bergerak di bidang medical misalnya ya kan, di dunia industri medical pasti ada bahasa-bahasa yang orang awam nggak ngerti. Nah, kalau jadi customer service kita harus menggunakan bahasa yang down to earth, yang merakyat gitu, yang benar-benar orang awam pun bisa memahami. Jadi pada saat kita menuliskan jawaban atau kita menjawab si pembeli kita perlu membaca ulang atau mereview ulang, jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian dari si customer kita gitu. Oke Bu, terima kasih. Nah, bagaimana kita sebagai customer service bisa menghadapi konsumen yang kurang sopan nih Bu saat melakukan komplain melalui sosial media? Kalau yang pasti kalau ada pembeli kita, ada customer yang tidak sopan dalam komplain sosial media, kita perlu menanggapi dengan kepala dingin dulu. Yang pasti kita perlu tahu bahwa dia sedang marah. Dia marah itu bukan berarti terhadap kita si customer service. Itu bisa juga bukan berarti dia terhadap customer dengan organisasi kita. Tapi memang dia ada keluhan aja, dia memang sedang emosi gitu, dan kita perlu tahu itu kenapa. Pada saat kita menanggapi dengan kepala dingin, kita bisa lebih memahami gitu loh, apa sih keluhannya dan apa masalahnya gitu, dan kita bisa memberikan solusi dengan lebih efektif. Kalau kita marah-marah, kalau kita menanggapi dengan cara yang benar-benar termakan emosi, yang pasti itu adalah sesuatu hal yang nggak baik, karena di sosial media itu segala sesuatu yang sudah kita katakan atau sudah kita lontarkan itu akan tetap terekam. Jadi istilahnya ada jejak digital gitu loh, yang tidak akan pernah hilang. Jadi pada saat si customer kita mungkin marah-marah menggunakan kata-kata yang kasar, kita tetap harus lebih mundur sejenak dan lebih sabar melihat apa sih pokok masalahnya gitu, karena terkadang pembeli tidak dapat mengungkapkan apa yang jadi masalah. Dia mungkin sulit untuk bercerita, sulit untuk menggambarkan perasaannya dia, apa pikirannya dia gitu. Dan kita perlu mengetahui bahwa kita ada untuk membantu pembeli kita dan juga menjembatani antara pembeli dengan organisasi kita. Jadi kita jangan take personally, jangan menganggap itu secara pribadi menyerang kita. Jadi kalau si pembeli menyampaikan keluhan, kita tetap harus step back, kita mundur sebentar dan melihat dengan mata yang lebih terbuka gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana kita menghadapi keluhan konsumen di mana konsumen telah melakukan komplain dan sudah kita bantu sesuai prosedur, namun tidak puas dan coba untuk membuat viral kasus atau case tersebut dengan melebih-lebihkan atau hanya melihat dari satu sisi masalah saja? Kalau dia merasa tidak puas, pasti ada sesuatu yang belum ini ya. Maksudnya kalau memang kita sudah melakukan secara prosedur gitu kan, ada kalanya memang ada customer yang seperti itu ya, dan tergantung sih. Maksudnya kalau dilihat dari sisi bisnis ya udah pasti kalau orang ini satu dibanding sekian ya ya repot juga ditanggapi terus menerus gitu loh. Tapi apabila memang sesuatu yang dia tidak puas karena kesalahan dari kita perlu untuk menanggapi lebih lanjut ya, jangan sampai orang itu kemana-mana juga gitu. Dan kita mesti tahu titik poinnya kira-kira di mana dia akan berhenti. Jadi pada saat customer kita merasa nggak puas, kita bisa kayak misalnya memberikan permohonan maaf. Jadi kayak bentuk permohonan maaf itu seperti apa, dan itu dipublish secara umum gitu. Jadi orang bisa lihat bahwa kita tuh sudah berusaha untuk membuat customer ini tidak terlalu kecewa gitu loh. Apabila dia masih kecewa ya berarti itu adalah setidaknya kita menunjukkan etikat baik dari kita sendiri, dari organisasi kita. Itu penting. Jadi sekalipun orang ini marah dan mau berusaha memviralkan gitu ya sebagian ataupun gimana, kita tetap datang dengan etikat baik bahwa kita mau membuat dia puas dengan jawaban kita dan dengan pelayanan kita. Karena yang namanya tadi saya bilang jejak digital itu nggak hilang. Kalau kita sudah berusaha untuk menangani dengan baik, itu nggak akan hilang. Jadi orang lain juga akan lihat sih. Jadi jangan terlalu khawatir kalau menghadapi orang yang seperti ini gitu. Karena runtutan masalah dan bagaimana kita menjawabnya itu akan tetap ada di situ.
Oke Bu, nah sekarang kalau kita balik nih Bu, sebagai konsumen, bagaimana etika yang sebaiknya dilakukan melakukan komplain melalui sosial media? Kalau kita sebagai pembeli ya, kita harus tahu nih kita mau ngomong apa dulu ke si perusahaan tersebut gitu loh, ke organisasi tersebut. Kita harus list down dulu kira-kira apa aja yang mau kita keluhkan. Kalau itu berupa narasi gitu, cerita, ini saya beli dari tanggal sekian, terjadinya seperti ini, ada apa keluhannya dan lebih lanjut, itu dipaparkan. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan bahasa yang sewajarnya lah ya gitu loh. Kalau bisa menahan emosi, kalau lagi marah ya jangan ngetik dulu gitu loh. Usahakan untuk ambil waktu sejenak, berpikir lebih ini, dan kita tunjukkan apa sih duduk masalahnya. Jadi si customer service takutnya kalau kita marah-marah nggak akan bisa ngerti cepet. Justru masalahnya kita, rekan-rekan semua yang jadi pembeli, tidak cepat terselesaikan. Nah, kalau kita sebagai pembeli, kita harus sabar dan meredakan emosi kita, baru kita ketikkan semua secara lengkap, sehingga dari pihak si customer service bisa memahami dengan lebih cepat. Gitu. Kadang-kadang kita sendiri kan termakan emosi ya, maunya marah dulu gitu kan. Akhirnya si customer service itu dia kesulitan menemukan apa sebenarnya masalahnya. Karena ini secara online ya, maksudnya secara sosial media, itu nggak bisa digali yang benar-benar bertanya satu-satu, itu sulit customer service untuk bisa memahami kita sebagai pembeli. Maka dari itu kita juga harus berusaha menolong diri kita sendirilah setidaknya, supaya masalah itu cepat selesai. Kita menuliskan dengan kepala dingin dan selengkap mungkin gitu. Jadi jangan sampai orang lain atau si customer service itu sulit untuk memahami kita. Intinya itu sih. Nah, sebagai penutup ya Bu, bisa Ibu share ke rekan-rekan profesional yang lain nih, bagaimana menghadapi keluhan pelanggan dengan berbagai karakter dengan baik melalui sosial media. Kalau untuk sosial media dengan karakter-karakternya mungkin agak sulit untuk pahami ya rekan-rekan semua ya, tapi yang pasti kita perlu untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam hal tertulis maupun secara lisan. Mungkin kalau ada kesempatan secara lisan, memahami apa inti dari masalahnya dan solusinya. Jadi itu yang paling penting dalam menangani keluhan pembeli atau customer secara di platform sosial media gitu. Dan tetap sabar dalam menghadapi keluhan-keluhan yang pasti, dan menjawab dengan kepala dingin pasti. Itu saja sih. Oke Bu Reni, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan juga diskusi kita kali ini yang sangat menarik ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga jika sahabat profesional mempunyai saran untuk topik Connecting Time berikutnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan demikian Connecting Time kita kali ini. Semoga sahabat profesional mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di sesi video Connecting Time berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.